kita udah tahu bahwa ini baju tuh najis, antar mau ganti kalau sholat mau ganti gitu. Nah pas masuk waktu sholat, terus kita mau sholat, kita wudhu, sholat dengan baju yang tadi tuh yang belum diganti. Nah pas beres sholat baru inget, aduh kan tadi gue udah niat mau ganti baju ini ya kan, kita taunya ini najis kan, kita taunya ini najis. Nah kita belum ganti nih, padahal tadi sebelumnya tahu nggak bahwa ini najis? Tahu, bahkan bukan pas sholat taunya, sebelum sholat juga udah tahu bahwa ini tuh najis, atau ini celana dalam kita najis. Tadi ada kecekakan kencing, ada setetes kencing, kita udah rencana ntar mau ganti kalau sholat mau ganti celana, najis nih. Ternyata pas mau sholat lupa diganti, udah keburu wudhu, keburu sholat, udah rapi sholatnya gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang kita emang pakai ya, itu wajib diulang kan, orang najis ya kan. Tapi ternyata menurut Imam Nawawi masih mazhab Syafi'i juga, itu katanya nggak wajib diulang gitu. Nah ya kan, ya inilah gitu. Tapi ya kita tetap gitu ya, wajib suci dari awal suci dari najis gitu. Ini kan kita lagi ngaji ya, lagi ngaji menambah keilmuan gitu. Biar kita, makanya kita tuh fungsinya ngaji tuh ya, selain buat pengamalan kita tuh biar nggak juga fanatik sama orang. Kita ngelihat supir truk, supir bis itu kok kencing begitu gitu ya, kencing di pinggir jalan. Ya Rabbana i'tarafna bi annana jatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna. Kalau kata Imam Nawawi, kita kalau beres sholat ya, pas beres sholat ternyata baru lihat, oh ini ada kotoran di baju kita. Nah kalau kata Imam Syafi'i kan, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat menjelaskan bahwa sholat wajib diulang. Itu pendapat kuat menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih benar gitu ya, bahwa sholat wajib diulang. Pastilah sholat, beres sholat ngelihat baju ternyata ada kotoran atau ada darah banyak, sholat wajib diulang, wajib menurut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat ya, wajib. Tapi kalau kata Imam Nawawi nggak usah. Kalau kita beres sholat terus ternyata ada najis, nggak wajib diulangi gitu. Nah ini padahal Imam Nawawi ya masih mazhab Syafi'i, tapi mayoritas ulama bahkan menjelaskan nggak usah diulang, nggak wajib diulang. Tapi pendapat yang benar, pendapat yang kuat menjelaskan bahwa sholat kita wajib diulang. Jadi walaupun mayoritas pendapatnya nggak wajib diulangi, tapi bukan berarti itu yang benar ya, yang lebih benar. Ternyata yang lebih kuat pendapatnya bahwa sholat kita wajib diulang. Tapi kata Tuba sih, karena kita udah tahu ya, ternyata Imam Nawawi membolehkan tidak mengulang. Jadi kalau kita misal ya sholat, terus pas beres sholat ngelihat baju kita ternyata ada kotoran, ya boleh aja. Kalau menurut Tuba sih apa salahnya? Ya inilah privilege, keuntungan kita ngaji. Udah tahu, oh ada pendapat, ada ini yang udah bertanggung jawab gitu. Ya inilah ilmu, enak, mudah. Ngaji itu berarti bikin mudah. Nah, kalau udah tahu boleh diamalin, silakan. Sama contohnya kayak gini. Ini sama boleh dipakai juga. Misal gini, kita udah tahu bahwa ini celana kita tuh kotor, paham? Kita udah tahu dari awal, dari sebelum waktu sholat kita udah tahu. Sebelum wudu kita udah tahu bahwa ini celana kotor, celana dalam kita tuh tadi ngecelak kencing dikit gitu. Kita udah mau rencana nih, antar ganti kalau mau sholat. Pas masuk waktu sholat kita wudu, sholat udah rapi. Aduh, tadi kan ini kan kencing ya, najis. Tapi menurut Imam Nawawi nggak usah diulang. Enak banget, nggak wajib diulang. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i pendapat yang kuat wajib diulang karena mengacu pada syarat
saya syarat sholat kan harus suci dari najis. Tapi menurut Imam Nawawi nggak wajib diulang gitu. Ya kalau mau yang apik gitu ya ikut pendapatnya madzhab Syafi'i yang lebih kuat, yang memang condong kepada yang benar ya. Tapi nggak apa, menurut Tubas sih ya inilah kita keuntungan datang ke pengajian terus tahu satu hal. Oke, silakan kedua diamalin. Ada pendapatnya. Banyak mayoritas ulama, Imam Ibnu Mundir, Imam Nawawi menyatakan bahwa nggak wajib diulang. Bahkan kita tahu bahwa celana ini kotor, Bas. Tahu, bener tahu. Berarti secara teorinya tadi kita sholat dengan celana yang najis malah. Mas. Berarti syarat sholat harus suci dari najis. Ternyata tidak semutlak itu. Maksudnya kalau kita detail lagi gitu ya. Ya kalau mau pakai pun ya boleh, nggak apa-apa. Ada yang bertanggung jawab, ada yang ada kaulnya, ada pendapatnya, boleh. Iya, bahkan Imam Nawawi, Imam Nubundi mayoritas loh, mayoritas. Padahal madzhab Syafi'i gitu, nggak saling berantem tuh. Imam Nawawi nggak berantem, padahal madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga nggak nyela, biasa aja, saling ini aja menghargai gitu. Tapi tetap yang pendapat madzhab Syafi'i yang paling kuat, yang condong ama bener, ya itu wajib diulang lagi. Ya kalau mau apik boleh itu, tapi kata Bas kalau mau ambil yang itu boleh, nggak wajib diulang, nggak perlu diulang boleh. Nggak apa-apa gitu. Bahkan Bas, menurut madzhab Maliki sholat kalau kita kan ya dalam madzhab kita itu kan syarat sholat, bahkan kita hati-hati banget dalam syarat yang satu ini, yaitu sholat harus suci dari najis. Kita kan ini banget ya, di kita tuh najis wah harus di ini banget, pelit banget. Bahkan di kita tuh ada pembahasan najis mughaladzun, muwaffa, cara menghilangkannya. Kalau madzhab Maliki Bas, dalam sholat menghilangkan najis itu sunnah. Dalam sholat Iya, ketika sholat kita lihat najis. Membawa najis itu ya udah nggak batalin sholat. Jadi menurut madzhab Maliki gini ya, suci dari najis ketika sholat itu sunnah. Suci dari najis itu ya kan, kita kan di baju kita nggak boleh najis ya kan, bener, darah atau apa, atau ada tayu di sini batal. Jadi kalau nggak buru-buru gini, kita detail ya, dalam madzhab kita detail gitu. Tapi madzhab Maliki sunnah ya, ada tayu ya udah ada bahkan gitu. Itu masih Ahlussunnah wal Jamaah Mas. Kan kita Ahlussunnah wal Jamaah 4 madzhab yang boleh dipakai amalin ya 4 madzhab ini. Madzhab Maliki ya masih termasuk Ahlussunnah. Ya kan, di madzhab Maliki menghilangkan najis itu sunnah. Ya kan, ya inilah gitu. Tapi ya kita tetap gitu ya, wajib suci dari awal suci dari najis gitu. Ini kan kita lagi ngaji ya, lagi ngaji menambah keilmuan gitu. Biar kita, makanya kita tuh fungsinya ngaji tuh ya, selain buat pengamalan kita tuh biar nggak juga fanatik sama orang. Kita ngelihat supir truk, supir bis itu kok kencing begitu gitu ya, kencing di pinggir jalan, kagak cebok. Iya, sini nggak apa. Iya. Dia dingin. Ngapa di sini? Sini. Ngobrol ini mah ngobrol. Iya, ngobrol. Gitu, ngobrol. Lupa deh tuh. Wa'anin najasati ya, salah satu syarat khutbah yaitu harus suci dari najis. Ya tadi suci dari najis itu kan salah satu syarat sholat juga ya, yang makanya pas khutbah juga sama kayak sholat harus juga suci dari najis. Nah
tadi ngomong-ngomong tentang najis, misal kita sholat, ya kita sholat nih, ya kan? Pas beres sholat, udah tahiyat, udah rapi, ternyata kita baru sadar, di baju kita ternyata ada kotoran, ada tai misal, atau ada darah. Nah itu kan hukum dasarnya kan kita wajib ngulang sholat apa enggak? Kita sholat nih, ya. Pas beres sholat ternyata kita baru sadar ini baju ternyata najis, celana ini ternyata najis nih. Nah beres sholat itu kan dasarnya kan menurut mazhab Syafi'i yang kita pakai selalu itu kan wajib kita ulang ya, benar? Wajib kita ulang, gitu. Tapi ternyata menurut Imam Nawawi, ya masih mazhab Syafi'i juga, ternyata kalau kita sholat terus ternyata pas udah beres rapi sholat nih kita ngelihat baju kita ada najis, itu menurut Imam Nawawi nggak wajib diulang. Nggak apa-apa, nggak diulang juga gitu. Walaupun kita sebelumnya nih sebelum wudu lagi ngopi aja dah, lagi main, kita udah tahu bahwa ini baju tuh najis, antar mau ganti kalau sholat mau ganti gitu. Nah pas masuk waktu sholat terus kita mau sholat, kita wudu sholat dengan baju yang tadi tuh yang belum diganti. Nah pas beres sholat baru inget, aduh kan tadi gue udah niat mau ganti baju ini ya kan, kita taunya ini najis kan, nah kita belum ganti nih, padahal tadi sebelumnya tahu nggak bahwa ini najis, tahu, bahkan bukan pas sholat taunya, sebelum sholat juga udah tahu bahwa ini tuh najis, atau ini celana dalam kita najis, tadi ada kecekakan kencing, ada setetes kencing, kita udah rencana ntar mau ganti kalau sholat mau ganti celana najis nih, ternyata pas mau sholat lupa diganti, udah keburu wudu, keburu sholat, udah rapi sholatnya gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang kita emang pakai ya itu wajib diulang kan, orang najis ya kan, tapi ternyata menurut Imam Nawawi masih mazhab Syafi'i juga itu katanya nggak wajib diulang gitu. Luar biasa ya perbedaan ya kan, Masya Allah. Rahmat, nah ini kasih sayang Allah yang dikasih ke umat Nabi yaitu perbedaan. Nah ini yang disebut perbedaan itu rahmat. Ya inilah perbedaan itu kasih sayang, ya ini boleh dipakai gitu. Ternyata ya nggak apa-apa, misalkan ente habis sholat ternyata padahal tahu ini najis tadi. Ya kita lagi sholat yakin aja ini suci. Ternyata pas beres sholat kita baru ingat bahwa ini tuh tadi najis. Menurut Imam Nawawi ya nggak apa-apa, nggak wajib diulang. Masya Allah, enak banget ya. Tapi tetap pendapat yang lebih condong, yang lebih benar, yang lebih apik wajib diulang gitu. Tapi kata itu sih ya nggak apa-apa, mau diamalin menurut pendapat Imam Nawawi yang berpendapat bahwa ya nggak apa-apa, nggak diulang juga, ya kan? Ya inilah perbedaan itu adalah rahmat tuh, ini privilege orang yang ngaji tuh ini enak. Orang-orang mah yang belum tahu pasti kan, wajib ulang lagi ya, udah 4 rakaat tadi Isa gitu. Tapi yang udah tahu mah, yang udah ngaji mah, oh ya kan udah ngaji nih gue sama Nono sama Abang Nono udah ngaji, katanya kan nggak apa-apa ya, kata Imam Nawawi. Walaupun ente kagak tahu itu dari siapa, dalilnya apa, tapi karena ente taklid ikut ke ustadz, ke kiai gitu, siapa nggak apa-apa ikut, walaupun nggak tahu dalilnya apa, bahasa Arabnya gimana, ayatnya gimana yang membolehin, nggak apa-apa ikut. Yang penting udah ente taklid ke orang yang ngomong itu gitu. Oh iya, boleh kita ibadah menurut kata si itu, boleh. Jadi beragama itu macam-macam ya. Ada yang menurut tingkatan otak sih, ada orang, jadi beragama itu ada orang yang ibadah dengan cari dulu dalilnya, mengolah dalil. Nah itu untuk imam-imam madhab Maliki, wah itu level-level di atas rata-rata ya, jenius. Itu dia ibadah menurut menurut ijtihad dia dulu menurut ijtihad dia. Jadi dia yang mengolah hukum, lihat ayat dulu, lihat hadis, oh ini wajib nih, ya udah dia lakuin. Ada itu pangkatnya ijtihad namanya, ijtihad, orang yang mengelola hukum, mengambil hukum, lihat ayatnya dulu, lihat menurut kaul para sahabat gimana, diolah dulu gitu. Itu dia ibaratnya mau sholat tuh
mau jadiin oh ini wajib nih sholat, cari dulu. Iya, itu ijtihad. Ya, siapa itu? Yaitu madhab kita, madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Yaitu mereka tuh disebut ulama mujtahid. Ulama mujtahid. Nah kalau kita apa nih? Kita disebut ya apa ya? Enggak, taklid lah. Kita disebut taklid, ikut-ikut boleh. Beragama dengan ikut-ikut. Kita sholat nih. Oh ya kan kita sholat misalkan tahiyat. Kan ada apa tuh, ngangkat jari, ya kan, ngangkat jari. Nah ada kan yang bilang oh angkat jari tuh pas illallah gitu. Emang lu kata siapa angkat jari itu pas kalimat illallah? Kata si itu tuh boleh, ente tetap dapat pahala walaupun ente tahu angkat jari telunjuk bersamaan dengan lafaz illallah menurut kata orang, nggak apa-apa, boleh. Ente tahu wudu tuh begini. Taunya dari orang, dari kata si Onono, boleh begitu beragama, boleh. Tapi memang itu level makom terendah ya, makom awam. Ya boleh, tapi sah boleh. Ya gimana orang mau sholat, mau wudu harus misalkan orang pekerja harus ngaji dulu, repot Mas. Kang sayur, Kang beca mas harus ngaji dulu, ya kan? Udah beribadah menurut kata orang boleh, nggak apa-apa. Terus atau lagi tahiyat angkat ini terus dibengkokin dikit, ya kan, dicondongin gitu ke sunnah kan, dicondongin gitu. Kata siapa itu? Gitu. Nggak tahu gue, kata si Ono, boleh tetap dapat pahala walaupun alasannya begitu, walaupun makomnya rendah ya nggak apa-apa. Makom tertinggi mah ibadah dengan hukum yang dikelola sama dia gitu, tahu dalil, nyari dulu gitu. Ini tuh dari siapa, dalilnya gimana, itu lumayan, itu bagus gitu. Iya, kita mah taklid aja, ikut boleh. Oh kata si Ono tuh begini, boleh ibadah begitu. Lu wudu dari mana begitu? Tangan terus muka itu dari mana? Nggak tahu ya, dari si Ono begitu. Boleh begitu Mas, boleh. Boleh, nggak apa-apa, sah wudunya begitu, nggak apa-apa. Asal bener aja boleh gitu. Jadi gitu ya. Jadi itulah ngaji enak. Ya, yang belum ngaji mah mungkin ya menurut dia wajib ulang, ya udah wajib aja ngulang gitu. Tapi yang udah tahu, oh ya kan kata si Ono boleh ya gitu. Kata Ustadz Ono kan boleh, katanya nggak diulang lagi. Boleh begitu, diamalin dipakai boleh gitu. Asal emang lihat dulu ustadznya gitu, lihat dulu bener gak sumbernya tuh gitu. Boleh mau dipakai boleh gitu, tapi yang kalau mau yang apik ya wajib ulang gitu ya. Tapi kalau nggak mau kita pakai kalau lagi darurat aja lah ya, darurat. Misalkan kita lagi buru-buru nih, ternyata lagi buru-buru nih mau ngulang, aduh kayak repot nggak boleh itu dipakai nih perkataan pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau lagi renggang mah waktu ya, kira-kira 20 rakaat juga bisa nih, ibadah kita nganggur gitu. Ya ulang lah kalau bisa mah, kita ikuti pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, mazhab kita boleh. Gitu. Kita yang pendapat yang kita tahu kan bahwa kita kan sholat harus suci dari najis. Ini siapa Isam, siapa Arul ya? Arul, sholat kalau ada najis sah gak? Nggak sah. Terus kira-kira pas beres sholat ternyata tahu itu bajunya pas lihat ada darah banyak, sah gak sholatnya tadi tuh? Sah gak tadi? Pendapat yang awal nih. Gara-gara tahu pendapat Imam Nawawi jadi ragu nih. yang awal yang biasa kita pakai wajib diulang, itu yang bagusnya itu. Itu yang bagus deh. Ini kayaknya bakal langsung dipakai ini. Tapi sholat harus nggak boleh ada najis ya, awas. Sholat nggak boleh ada najis, awas. Sadarnya pas sholat. Hah? Kalau sadarnya pas sholat. Sadarnya pas sholat. Sadarnya pas ternyata ada Najis nih misalnya. Ya batal. Ulang wajib. Iya. Batalin. Iya batalin. Ternyata ada kotoran najis ternyata. Batal. Bukan batalin, ya udah otomatis batal. Sholat itu nggak usah dibatalin, udah otomatis batal. Udah otomatis batal. Gitu. Cuman ini konsepnya udah selesai. Sholat udah sempurna, udah salam pertama. Baru inget. Ternyata aduh,
ini kan tadi gue celana dalam gue netes kencing ya tadi ya. Gitu. Bahkan sebelum sholat pun kita udah tahu ini tuh najis. Udah rencana antar mau ganti mau sholat mah ganti gitu. Ternyata pas masuk waktu sholat lupa, udah keburu wudu, udah sholat udah rapi lagi. Yang nggak wajib diulangi menurut Imam Nawawi, tapi ya bagusnya ulang. Tapi mau dipakai juga nggak apa-apa, mau diamalin yang ini nih karena udah tahu ilmunya nggak apa-apa. Ya inilah privilege orang yang ngaji, enak kan? Iya. Yang belum tahu kan pasti, wah udah 4 rakaat, ulang lagi, ya kan? Inilah perbedaan pendapat yang disebut rahmat tuh menurut mazhab Syafi'i wajib diulang. Ya bagus, itu untuk itu orang yang ingin memang benar sempurna ya sholatnya. Pasti kan ya kebanyakan orang ingin sempurna sholatnya, ada ini aja, aduh ulang gitu. Nah ini pakai yang mazhab Syafi'i ini, dan memang yang condong pada benar tuh yang pendapat yang ini, bahwa kalau sholat ada najis itu wajib diulang gitu. Tapi nah ada pendapat lain yaitu Imam Nawawi, dan ini sebenarnya mayoritas juga gitu. Banyak yang pendapat gini, termasuk Imam Nawawi ini. Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i juga sebenarnya gitu. Bahwa sholat misalkan baru sadar ada najis nggak wajib diulang gitu. Ya inilah kasih sayang rahmat Allah yang dikasih ke umat Nabi ya, ini perbedaan itu disebut rahmat tuh ini nikmati gitu ya, orang-orang yang bekerja ya kan, orang-orang yang bekerja terus menikmati gajinya, menikmati ininya ya, apalagi kita ngaji, bener gak? Kenapa nggak dinikmatin ya kan? Gak apa-apa, pakai aja enak. Orang-orang yang belum tahu ilmunya pasti wajib diulang, bener gak? Ya belum tahu, yang dia tahu pasti wajib diulang, dan itu ya bagus, wajib diulang gitu. Nah ini enaknya ngaji kan, mudah.